kelas 12 farmasi, saya sekolah di SMK Bandung Selatan 2. Sistem dan informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan atau juga SIK adalah suatu sistem pengolahan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem ini terdiri dari gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi. Informasi kesehatan adalah hal yang selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan, baik dari analisis situasi, prioritas pembuatan, solusi pembuatan alternatif, pengembangan program, pelaksanaan, dan pemantauan hingga proses evaluasi. Sistem informasi kesehatan menurut WHO merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Sedangkan di dalam tatanan sistem kesehatan nasional, sistem informasi kesehatan termasuk ke dalam subsistem ke-6 mengenai manajemen informasi dan regulasi kesehatan. WHO juga menjabarkan berbagai manfaat dari investasi sistem informasi kesehatan, antara lain membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi, mengendalikan masalah kesehatan, menyatukan perkembangan dan meningkatkannya, serta memperdayakan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dijangkau, serta perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat pengadaan sebuah sistem informasi kesehatan ini di suatu fasilitas kesehatan diantaranya adalah: 1. Memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Memudahkan fasilitas kesehatan dalam mendata setiap pasien yang mendaftar untuk berobat. Ketiga, mengontrol semua kegiatan yang berlangsung dalam fakses tersebut. Seperti pengantar pada artikel sebelumnya, bahwa sistem informasi kesehatan Indonesia dibagi dalam beberapa bagian tergantung pada wilayah yang dikelola. Sigmas adalah sebuah sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan sistem dengan akses terbatas. Jaringan Sigmas adalah jaringan komunitas data yang terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network, jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara lokal area network yang berbeda dan jaringan lokal komputer lainnya. Selain itu juga dikembangkan program mobile health yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas, aplikasi Sigdak generik. Di daerah yang lebih sempit, yaitu kabupaten atau kota dan provinsi, sistem dikelola dengan Sigdak. Sistem ini dikelola oleh Dinas Kesehatan setempat berdasarkan laporan-laporan yang masuk, dapat berupa laporan hard copy atau soft copy. Laporan hard copy akan dimasukkan ke dalam aplikasi Sigdak generik secara manual, sedangkan laporan soft copy akan diimport ke dalam aplikasi Sigdak generik selanjutnya diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dalam pengembangannya, pengelompokan informasi dilakukan berdasarkan karakteristik integrasi sistem informasi, yaitu: 1. Sistem informasi yang memiliki derajat integrasi internal yang tinggi. A. Sistem informasi rekam medis elektronik. B. Sistem informasi manajemen dokumen. C. Sistem informasi farmasi. D. Sistem informasi geografis. E. Sistem pendukung pengambilan keputusan kesehatan. E. Sistem informasi eksekutif. Dan G. Data warehouse dan data mining. Sistem informasi yang memiliki derajat integrasi eksternal yang tinggi: A. Sistem informasi rekam medis elektronik. B. Telemedis. C. Internet, intranet, extranet. D. Sistem informasi kesehatan publik. Sinkos adalah sistem yang dikembangkan untuk mengelola sistem informasi kesehatan pada tingkat puskesmas, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas,
Seperti Signas dan Sigda, sistem ini sudah terkomputerisasi, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan optimal di daerah karena berbagai alasan, baik dari kurangnya sarana maupun kurangnya SDM yang mampu mengelola sistem terkomputerisasi ini. Berjalan, Puskesmas sebagai upaya pemerintah dalam upaya pelayanan kesehatan di masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan SIMPUS dalam pencatatan dan juga pengelolaan informasi kesehatan di Puskesmas agar sistem yang berjenjang ini dapat dioptimalkan hingga tingkat nasional. Kesehatan. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik, dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik. Makna kesehatan. Makna kesehatan telah berkembang seiring dengan waktu. Dalam perspektif model biomedis, definisi awal kesehatan difokuskan pada kemampuan tubuh untuk berfungsi. Kesehatan dipandang sebagai kondisi tubuh yang berfungsi normal dan dapat terganggu oleh penyakit dari waktu ke waktu. Pada tahun 1948, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak ada penyakit dan kelemahan. Meskipun definisi ini disebut baik oleh beberapa orang dan dipandang inovatif, definisi ini juga dikritik karena tidak jelas, terlalu luas, dan tidak diuraikan dengan terukur. Beberapa ilmuwan mengajukan definisi kesehatan yang lain, misalnya kondisi yang ditandai dengan integritas anatomi, kemampuan untuk melakukan peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat yang dihargai secara pribadi, kemampuan untuk menghadapi tekanan fisik, biologis, dan sosial, perasaan sejahtera, dan kebebasan dari risiko penyakit dan kematian sebelum waktunya. Kesehatan global. Kesehatan global merupakan penelitian dan tindakan kolaboratif lintas negara untuk mempromosikan kesehatan untuk semua. Masalah kesehatan yang melampaui batas negara atau memiliki dampak politik dan ekonomi global. Seiring kali ditekankan, seri laporan kesehatan dunia yang ditertibkan oleh WHO berfokus pada masalah kesehatan global, termasuk akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Agenda ketahanan kesehatan global merupakan upaya multisektor oleh lebih dari 60 negara dan sejumlah organisasi internasional yang berfokus untuk membangun ketahanan kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit infeksi. Sementara itu, pada tahun 2000, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tujuan pembangunan milenium yang berisi tantangan yang akan diwujudkan umat manusia pada tahun 2015. Target ini kemudian dilanjutkan oleh tujuan pembangunan berkelanjutan berupa 17 target yang akan dicapai pada tahun 2030, termasuk kehidupan sehat dan sejahtera. Kesehatan mental. Mental merupakan salah satu unsur yang dimasukkan oleh WHO dalam definisi kesehatan. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa didefinisikan WHO sebagai kondisi kesejahteraan ketika individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan kesehatan jiwa bukan hanya ketiadaan gangguan jiwa. Berbagai faktor sosial, psikologis, dan biologis
menentukan kesehatan jiwa seseorang. Kekerasan dan tekanan ekonomi yang persisten berisiko mengganggu kesehatan jiwa. Sementara kekerasan seksual merupakan faktor yang paling diasosiasikan dengan kesehatan jiwa yang buruk. Faktor lain yang berpengaruh diantaranya perubahan sosial yang cepat, kondisi kerja yang penuh tekanan, diskriminasi gender, pengucilan sosial, gaya hidup tidak sehat, kesehatan fisik yang buruk, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari saya informasi tentang kesehatan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.